warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Nah, hari ini anak-anak Bapak akan belajar bersama Bapak Frankie Romiko. Nah, anak-anak bisa panggil Bapak Frankie. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak siapkan dahulu bukunya dan alat-alat tulisnya. Kemarin kita sudah masuk pembelajaran 1. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran 2 pada subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pelajaran kedua ini, kompetensi dasar yang terkait adalah sebagai berikut. Nah, pada pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran yang pertama menyebutkan kalimat yang menunjukkan penolakan pada teks cerita. Kedua, menyebutkan kembali kalimat penolakan. Ketiga, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Keempat, menceritakan pengalaman penerapan sila pertama dan kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Dah, anak-anak perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang Bapak akan membacakan percakapan antara Udin, Badu, dan Edo. Anak-anak bisa lihat bukunya halaman 149. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah, iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, Do. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Berdasarkan percakapan antara Udin, Badu, dan Edo, sekarang anak-anak Bapak semuanya, Bapak kasih tugas. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Nah, di sini ada 4 buah pertanyaan. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Yang keempat, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, tugas yang anak-anak kerjakan ini nanti akan dikumpulkan kepada gurunya masing-masing. Dah, selamat bekerja. Nah, anak-anak, sekarang untuk menulis cerita, ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, judul yang sesuai dengan cerita. Kedua, orang yang berbicara. Ketiga, kegiatan yang dilakukan. Keempat,
alasan dilakukannya kegiatan. Kelima, cara melakukan kegiatan. Anak-anak lihat bukunya halaman 150. Sekarang tugas anak-anak, tuliskanlah kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Jadi, percakapan yang dilakukan oleh Udin, Badu, dan Edo menjadikan sebuah cerita. Nah, seperti ini ceritanya ya anak-anak. Judul ceritanya membersihkan got. Udin, Edo, dan Badu melihat got yang kotor. Udin mengusulkan kegiatan gotong royong membersihkan got. Badu menolak karena tidak mau terkena kotoran. Edo menolak karena merasa tidak mampu. Akhirnya mereka mengusulkan kegiatan gotong royong kepada Pak RT. Nah, itu salah satu contoh cerita berdasarkan percakapan yang dilakukan oleh Udin, Edo, dan Badu. Sekarang, anak-anak amati gambar yang ada di bukunya halaman 152. Gambar yang pertama, di situ warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang tersangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Kemudian perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Nah, di sini juga ada, mari kita beristirahat sejenak. Nah, berdasarkan gambar yang anak-anak amati, di situ sikap apakah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila pada bacaan dari gambar tersebut? Kemudian, sikap apakah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, anak-anak tuliskan pada tabel berikut yang ada di buku paketnya halaman 153. Nah, berdasarkan sila pertama, berdasarkan gambar tersebut, yang pertama, memohon maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Kemudian, hari sudah siang, saya pamit pulang untuk beribadah. Nah, itu pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan gambar tersebut yang kita amati tadi, di sini mempersilahkan warga yang terlambat mengikuti kegiatan gotong royong karena harus menjalankan ibadah. Yang kedua, beristirahat dari kegiatan gotong royong untuk memberi kesempatan warga menjalankan ibadah. Sekarang, anak-anak tuliskan contoh pengalaman sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang tugas anak-anak, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila pertama. Berikutnya, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, ceritakan secara lisan
dengan percaya diri. Nah, ketika anak-anak bercerita ini secara lisan atau secara langsung, ini anak-anak ceritakan kepada orang tua anak masing-masing. Anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ingat ya anak-anak, tugas yang Bapak berikan tadi nanti dikumpul kepada gurunya masing-masing. Nah, kemudian anak-anak, kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah, bagaimana saat sekarang dianjurkan oleh pemerintah, kita harus sering cuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan saling jaga jarak. Kemudian yang penting satu lagi, anak-anak Bapak harus makan makanan yang sehat dan bergizi serta ditambah dengan berolahraga. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.